Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adhibu ta'amakum bidzikrillahi wassalati wa la tanamu alaihi fataksu qulubukum. Rawahu Abu Nuaim fi Tibbi an Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adhibu ta'amakum bidzikrillahi wassalati. Cernakan makananmu dengan zikir kepada Allah dan salat. Ini berkaitan norma adab setelah makan. Kita biasanya kalau habis makan kenyang, apalagi kalau makannya tidak terkontrol. Semua ada di meja makan, semua dimakan, tidak lagi bisa membatasi diri lantaran karena syahwatnya kegedean. Mentang-mentang dia bisa beli semuanya, dia makan semuanya selahap-lahapnya. Bahkan mungkin dia tidak mengucapkan bismillah. Disitulah kemudian akan merasa kenyang. Apalagi kalau kita tidak mengontrol. Padahal yang namanya norma dan adab kalau makan, lambung itu kan bentuknya kecil, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Enggak semuanya makanan yang ada kita lahap, akhirnya lambungnya penuh. Dan kalau lambungnya penuh, otomatis orangnya lemes habis makan. Kenapa bisa lemes? Karena kepenuhan. Metabolismenya pun bekerja, lantaran karena memang digenjot makanannya banyak, maka pencernaan pun digenjot tenaganya. Kalau semuanya terkonsentrasi di pencernaan lambung, maka metabolisme tubuhnya yang lainnya melemah. Makanya kalau orang habis makan, maka biasanya tidur. Betul nggak? Ya, makan nggak di kantor, nggak di rumah. Kalau yang namanya makan siang, bisa itu langsung tidur. Padahal adabnya nggak boleh begitu. Dan secara kesehatan pun membahayakan. Secara kesehatan, habis makan langsung tidur, gitu ya. Silakan cek dalam dunia kedokteran. Itu akan berimplikasi kepada penyakit. Lantaran karena kenapa? Tidak dibantu dengan metabolisme bekerjanya anggota tubuh yang lain. Makanya habis makan dia tahap, habis itu dia rebahan, dia tidur. Ini yang sebenarnya mengganggu kesehatan, juga menyalahi norma-norma makan menurut agama kita, agama Islam. Makanya lafaz di sini hadis, cernakan makananmu dengan apa? Dengan zikir kepada Allah dan sholat. Habis makan jangan langsung senderan. Habis makan jangan langsung tiduran. Tapi yang namanya orang kalau habis makan, maka siogianya yang dia lakukan adalah duduk berzikir ataupun sholat. Itu yang kemudian dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena kita melawan tubuh. Entah yang kita lakukan itu jalan, entah yang kita lakukan itu zikir, entah yang kita lakukan itu sholat. Karena kenapa? Keseimbangan. Makan kan sifatnya materi, makan kan sifatnya duniawi. Tapi kemudian kita barengi dengan apa? Kita udah dikasih rizki sama Allah, udah dikasih makan, udah dikasih minum, udah dikasih kesehatan. Masa iya habis dikasih semuanya sama Allah terus kita tidur? Itu kan namanya durhaka.
Namanya tidak bersyukur gitu loh. Padahal yang kita mau, yang namanya kalau kita habis makan, kalau kita habis minum, sambung itu dengan zikir kepada Allah ataupun sholat. Ini yang kemudian dijadikan sebagai acuan dalam kita tata cara makan. Habis makan ngapain? Ya tidur atau rebahan. Padahal Nabi mengajarkan jangan sekali-kali tidur, tapi zikir ataupun sholat. Ya. Nah, di sini kemudian Rasulullah dalam sabdanya ini wala tanamu, dan janganlah kalian sekali-kali tidur alaihi, atas kekenyangan. Jadi kalau lagi kenyang kata Nabi jangan tidur. Kalau kenyang jangan tidur. Kenapa? Fataksu qulubukum, maka akan mengeras hati-hati kalian. Artinya bagaimana? Mengerasnya hati itu apakah langsung hatinya membeku? Bukan. Yang namanya hati yang sudah keras, artinya kenapa? Udah nggak pernah punya pikiran bahwasanya, nggak pernah punya pikiran sesungguhnya setiap nikmat yang Allah berikan pada hakikatnya engkau akan harus bersyukur gitu. Nggak tahu terima kasih, istilahnya begitu. Orang kalau nggak tahu terima kasih, hatinya kan keras. Ya. Ada orang tetangga udah ditolongin pas lagi susah, ya. Semua orang tetangga pada nolongin dia, ujung-ujung yang ditolongin diam aja, dia nyelonong aja, udah masuk lagi ke dalam, nggak pernah ngomongin terima kasih kan, ya rasa wujud syukur makasih kan, gitu ya. Nah itu yang kemudian Rasulullah katakan, orang ini kayak begini, udah dikasih nikmat nggak mau ibadah, itu namanya orang yang kufur nikmat, ya. Orang yang kufur nikmat. Waduh Pak, bukannya kita kebiasaan itu kalau yang namanya habis makan, apalagi tengah hari bolong gitu ya, makan perut kenyang langsung ditidur ya 15 menit aja. Ya, apakah ini menjadi sebuah kewajiban? Yang namanya orang zikir, yang namanya orang sholat gitu ya, itu menjadi kebiasaan yang seharusnya kita lakukan. Ente mau lakuin yang betul terserah. Seyogianya orang yang bersyukur adalah ketika dikasih nikmat maka dibarengi dengan ibadat. Itu aja. Supaya kenapa? Supaya ya, ini kan tubuh yang namanya kalau habis makan kan beku, ya, beku, keras, hal-hal lainnya itu. Makanya siogianya dilakukan dengan cara apa? Dengan cara ya habis makan kita duduk ya zikir kayak kalau malas sholat gitu ya, asal zikir aja sambil jalan gitu ya. Supaya kenapa? Supaya tubuh bergerak dan asupan makanan yang kita makan juga tidak memiliki efek negatif. Berapa banyak di kita pulang capek dari kantor tengah malam, begitu pulang ya, makan nasi goreng 2 piring, habis makan 5 menit kemudian dia tidur. Itu kan kurang baik buat kesehatan ya, sangat kurang baik. Kenapa? Ya karena akan jadi penyakit gitu. Yang namanya organ tubuh kan harus terus bergerak ya. Mau bagaimanapun harus bergerak dan kalori pun harus keluar. Ini bentuk syukur kita kalau habis makan. Makanya bagaimana cara Nabi makan? Nahnu qaumun la na'kul hatta najuu. Nih konsep makanan Nabi. Kami adalah kaum yang kalau makan enggak makan kecuali kalau kami lapar. Jadi konsepnya enggak makan kecuali kalau lapar. Kalau enggak lapar ya jangan makan. Gitu ya. Karena kenapa? Ini kan kagak kita kebanyakan. Ya. Dia baca buku, sampingnya ayat, samping kirinya lagi snack ya. Bacanya 1 lembar ya, snacknya 1 toples sudah habis, buka lagi 1 lembar, toples yang kedua habis terus ya. Wa idza akalna fala nashba. Nah konsep yang kedua diajarkan oleh Rasulullah adalah, dan kalau kita makan jangan sampai kenyang, jangan sampai full ya.
jangan sampai full. Karena kenapa? Kalau sampai full ya udah akhirnya tertidur. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama kita gitu ya, kenapa mereka bisa bangun tengah malam, kenapa mereka bisa ibadah panjang, karena kenapa? Ya batasi makan ya, makannya itu dibatasi. Bapak kalau tahu ceritanya Imam Nawawi, waduh, nggak ada yang kuat orang hidup kayak dia. Makannya sehari cuma sekali, itu pun dia makan itu ya ba'da maghrib atau sebelum maghrib. Makan roti kering, masukin air, ngembang, makan. Sisanya dia minum air putih. Lapar dia minum air putih, lapar dia minum air putih. Kenapa? Ya karena niat gitu loh. Saya niat nggak mau penuhin badan. Akhirnya kenapa? Karena badannya ringan, ya. Akhirnya dia kuat ibadah. Coba kalau orang kayak kita kayak habis puasa, kan puasa tuh dendam gitu. Pas lagi puasa semua segala makan ditegak ya, bakwan, risol, ini segala semua ya. Habis maghrib dimakan nasi lagi ya, udah kue segala macam sebelum maghrib, habis maghrib dia makan nasi. Coba rasakan ketika lagi sholat tarawih ya, ngantuk ya, ngantuk. Karena kenapa? Kaget gitu loh perut ya. Akibat negatif dari penuhnya perut. Karena kenapa? Kalau udah perut penuh ya, maka yang akan timbul adalah syahwat. Syahwat apa? Syahwat tidur. Syahwatnya apalagi? Syahwat malas ya. Syahwat apalagi? Akan turun dari perut akhirnya kepada syahwat yang di bawah perut, yaitu syahwat kemaluan ya. Karena kenapa? Ya, karena nggak membatasi gitu ya. Makanya ajaran Nabi sangat jelas, kalau makan jangan sampai terlalu kenyang gitu loh. Sampai terlalu kenyang jangan. Itu konsep terkait dengan masalah makan.